saya teringat ibu saya pernah eh, ikut program di Australia di Universitas Griffith, Griffith. Brisbane selama 6 bulan ya. Ya. Nah, kira-kira bisa cerita dari di sana apa saja ataupun apa yang bisa menarik yang menarik untuk dibagikan. Memang program itu bukan untuk menambah gelar atau apa, tidak. Hanya lebih merupakan program untuk punya pengalaman berada di lingkungan belajar yang lain daripada di Nah, itu Indonesia. yang bisa diceritakan ya. Jadi diperkenankan untuk mengikuti seluruh kuliah Kegiatan, seluruh kegiatan belajar mengajar. Jadi baik yang berhubungan dengan mata kuliah keguruan ataupun yang tidak, pokoknya masuk. Nah, yang sangat menarik di sana mereka Asian Studies tuh. Jadi saya masuk di Asian Studies. Caranya mereka, kredit yang mereka tempuh juga sedikit, hanya satu semester mungkin hanya 4, paling banyak tuh 5 kredit. Tetapi sebelum kuliah mulai, yang menarik sekali, sudah diberitahu bahwa buku-buku apa yang sudah harus dibaca. Jadi bukan dibahas di kelas. Berbeda dengan cara mengajar di Indonesia. Misalnya sejarah tuh semua dibahas di kelas. Di sana tidak. Ya namanya kegiatan sejarah, belajar ya namanya mandiri sejarah dulu. tuh baca sendiri. Sesudah itu baca, masuk di kelas, diskusi, lalu diterapkan dengan situasi negara pada waktu itu. Lihat kalau di surat kabar peristiwa yang konteksnya begini, gimana? peristiwa yang saat ini muncul di surat kabar begini, kalau berdasarkan pengalaman sejarah yang lalu tuh tindakan apa yang biasanya jadi langsung direct switch, jadi harus tindakannya seperti apa. Misalnya ambil contoh waktu pembentukan. Itu kelas apa itu? Asian Studies. Asian Studies. Oh, jadi Asian Studies itu mempelajari tentang perkembangan negara-negara Asia itu. Oke. Nah, misalnya tentang itu pembentukan Golkar di Indonesia. Ya, partai politik lah, partai politik. Terus mereka lihat itu pernah terjadi di Rangun. Oh. Caranya bagaimana? Nah, terus itu, dari situ melihat polanya itu hampir mirip begitu. Nah, kalau ini kira-kira itu pas atau tidak gitu. Ya, maksudnya mereka bagaimana mereka melihat gejala-gejala yang ada, terus bagaimana itu nanti itu ilmunya itu nantinya lintas disiplin. Lintas disiplin itu mau digunakan sebagai apa? Kalau untuk pebisnis, kalau untuk mereka di organisasi pemerintahan, untuk keputusan di tingkat pemerintahan. Jadi bukan merupakan pelajaran yang mati begitu. Bukan, sehingga sejarah itu tidak dilihat sebagai mata pelajaran yang mati gitu. Jadi bisa jadi gini ya, karena dari situ nanti akan berkembang jadi pemikiran, akhirnya jadi maksudnya bisa jadi ke jurnal. Iya kan? Kan akan menghasilkan suatu pemikiran dari diskusi. Dari situ akan mendorong misalkan penulisan jurnal. Setelah berdiskusi mengumpulkan data-data dan semuanya, akhirnya ada pendekatan kan? Mereka kan istilahnya history repeat. Oh iya, betul, itu benar. History repeat. Betul. Jadi itu yang dipakai. Jadi begini, sebelum lanjut ya, saya juga punya pandangan yang sama. Jadi saya selalu begini, kita itu jangan sampai kita itu kalau istilahnya begini mah, jangan sampai kita tuh jatuh di lubang yang sama ya, seperti keledai itu loh. Artinya di sama itu maksud begini, kalau ini pernah terjadi di negara lain dan itu menjadi bencana, kita harus belajar bagaimana menyikapi, jangan sampai bencana itu atau gejala itu ada di kita, di negara ini, dan kita melakukan hal yang sama dan itu terjadi lagi. Makanya tadi bilang apa? History repeat. Nah, itu history repeat. Karena misalkan gini, dalam bidang perpolitikan, perebutan kekuasaan itu dengan berbagai cara, dengan berbagai cara itu maksudnya gini ya. Dengan pendekatan ini yang semuanya itu bisa dipelajari, dan kalau ada pendekatan tertentu yang menghasilkan cost ataupun dampak atau bencana, itu kan berarti ya sedapat mungkin dihindari.
Sehingga kita tidak mengulangi histori bencana di tempat lain. Kita di sini terjadi hanya karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman orang lain. Orang selalu Menarik mengatakan, itu. orang selalu mengatakan sejarah adalah politik masa lalu. Iya sih. Ya. Karena politik masa lalu itu kan menjadi sejarah. Iya. Politik yang sekarang akan jadi sejarah juga kan? Iya. Oke. Jadi itu makanya history repeat. Menarik loh itu. History repeat. Nah, selama ini mungkin tekanan mengajar sejarah di Indonesia itu masih belum pas gitu. Sehingga sejarah tuh dianggap ngapain ngafal tahun-tahun. Oh iya. Ngapain Ya. hafal tahun-tahun. Saya mau menambahkan Itu dikit. yang Papa Kadang selalu tekankan. ya, kadang-kadang begini. Jangan sampai kita belajar sejarah itu kayak benda mati. Benda mati itu artinya benda yang sudah nggak bisa Nggak diapa-apain, diguna. nggak bisa diolah. Pada sejarah itu kita bisa lihat gambaran pada saat itu yang mungkin adalah gambaran kehidupan manusia yang terjadi sekarang. Cuma pada kita bicara gambaran sejarah saat itu sudah lengkap, ada konfliknya, ada apanya dan sebagainya. Mau yang sekarang itu mungkin belum sempat terjadi konflik. Cuma kalau gejalanya sama. Itu kita bisa belajar dari sejarah itu gitu loh. Kita bisa sebetulnya kalau saya bilang ini mah harta karun yang kita bisa belajar dari sisi mana aja. Nah, kemudian terus lanjut. Menarik gitu, Mas. Nah, itu yang menarik ya. Jadi merasa sangat berguna. Iya, benar. Benar. Kalau hafal tahun kan rasanya kayak ya, dan maksud saya begini. Mama menghitung 6 bulan itu dengan sesuatu yang merevolusi, benar nggak? Merevolusi Mama tentang sistem pendidikan di sana itu. Keberadaan Mama saat di sana itu kan benar-benar pasti merevolusi kan. Sehingga membandingkan loh. Kita sebaiknya mengikuti apa yang positif seperti itu kan. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Itu yang berbeda ya, yang berbeda dan karena mereka memang dilatih demikian, mereka untuk berpikir kritis. Berpikir kritis, selain mereka berpikir kritis, mereka tuh berani berbicara, berani berdebat. Ya itu makanya berpikir kritis itu kan termasuk ya berani mengemukakan pendapat. Dan selain berani itu memang suasana ada kebebasan untuk berekspresi, beropini, berpikir, berekspresi. Tapi dengan koridor ilmiah. Ya. Berbeda dengan mahasiswa kita, lebih banyak tuh menerima dan jarang bertanya. Ya. Dan semoga ini pengamatan ibu saya waktu dalam proses pengalaman pengajaran, dan semoga lebih baik. Ya. Kita berharap jangan sampai tetap sama. Karena kan zamannya sudah zaman internet, zamannya sudah banyak, zaman keterbukaan, masa masih sama. Jadi ya itu terutama dalam penggunaan literatur, artinya di sini meskipun sudah diberi literatur tapi masih harus dicek apa mereka baca apa tidak. Kalau sana kan tidak perlu. Ya karena sana itu sudah budayanya sudah terbentuk, karena begitu masuk kelas kita mulai bicara. Ya kan? Jadi artinya kalau nggak siap sudah kelihatan. Tidak bisa bicara. Kelihatan. Dan itu gini maksud saya. Kalau itu saya bilang kan ke budaya. Mungkin mau bilang budaya akademik atau budaya ilmiah ya. Kalau tidak siap akhirnya yang bersangkutan malu juga kan, bukan cuek-cuek aja gitu kan. Itu bisa terlaksana karena kreditnya sedikit. Oh. Hanya 4 kredit, 5 itu sudah paling besar sudah. Jadi mahasiswa itu juga nggak terbebani dengan beban belajar yang banyak. Karena mereka harus baca bukunya juga banyak ya. Dan sudah dibilang misalnya semester hari ini pelajaran tentang ini, buku baca halaman ini. Jadi masuk diskusi aja. Dan semua itu udah planning ya? Sudah ada. Jadi bukan hanya bilang. Jadi planning itu artinya kalau mau dibilang udah kayak kurikulum. Iya. Sudah ini minggu pertama harus sampai ini, minggu kedua ini. Buku ini. Itu namanya apa namanya istilahnya, petunjuk kuliah atau apa kalau istilah? Ya lesson plan lah. Rencana perkuliahan apa? Rencana kayak gitu ya. Rencana. Keren ya. Sudah jadi masuk daripada di dalam udah bisa ngomong. Nah, itu satu. Yang lain kira-kira apa? Termasuk misalkan
budaya menulis jurnal atau budaya apa atau hal-hal apa yang Mama selama di sana itu, oh iya ya, ini ternyata selain itu. Ya, ya itu kebebasan dan ya mungkin juga karena kebebasan mereka itu mereka hubungan dengan dosen juga tidak kaku, artinya sama seperti teman. Oh iya iya iya. Jadi iya, mereka iya. berani gitu. Iya iya, Sama- nggak ada nggak sungkan, kayak, nggak ada sungkan. dan ke mereka di sana kan enggak model kita Pak dan Iya, Ibu. sungkan. Panggil nama. Kalau saya mengatakannya sungkan. Kalau hormat itu pasti semua kan kita harus Ya, hormatkan. Tapi kalau sungkan itu kan kadang mau nanya takut, aduh sungkan ya. Suka kalau ngerepotin atau membuat dosen itu Nggak. jadi kewalahan atau bukan hanya bertanya. Sungkan itu mau mendebat aja sungkan. Nah, Ya kan? itu kita kan Ya ke benar sana juga enggak, itu. mereka seperti teman. Kita harus belajar juga ya. Memang bagaimanapun kita bagaimanapun kan kita respect dengan dosen atau dengan yang lebih tua ataupun itu memang iya. Tapi kalau budaya untuk budaya ilmiah atau akademik untuk apa itu istilahnya ya? Kalau berdebat itu mungkin terlalu frontal ya. Tapi mungkin memang dimungkinkan kalau secara akademik itu untuk kita berdebat secara frontal juga nggak apa-apa. Artinya kita dari sudut pandang yang berbeda sama sekali itu frontal itu juga secara akademik kalau kita bisa pertanggungjawabkan ya nggak apa-apa kan? Dan mereka di sana selama 6 bulan saya di sana tuh ada 2 kali mungkin ya dapat kuliah umum dari menteri. Menteri datang, kita tidak tahu tiba-tiba menteri sudah di podium dan bebas bertanya seperti kelas. Jadi tidak anggap oh ini Pak Menteri harus Ya, hormat. termasuk Enggak. setahu saya protes juga. Artinya mempertanyakan. Kan tadi kan Kayak seperti kritik. ya, Bebas. kan tadi sempat bicara tentang Asia Studies kan. Jadi misalkan kalau itu menteri, itu kan apalagi menteri di Australia. Menteri di Australia itu berkaitan dengan tetangganya kan Asia. Jadi mereka mempertanyakan kebijakan menteri itu juga Tanya. secara ilmiah ya. Ya, secara ilmiah. Dan perhatian di sana ada anak yang yang misalnya sulit omong atau menterinya mempersilahkan tanya. Yang gitu. difabel. Difabel. Yang difabel. Itu berdiskusi. Ya maksudnya lebih ke arah begini sih. Kalau saya lihat lebih ke arah ya seperti tadi memberi kesempatan ke semua kalangan. Semua kalangan. Jadi kalau kayak begini, kalau saya kayak di Australia itu saya masih ingat. Kalau waktu saya di Sydney itu kita naik bus kota. Itu di depan itu ada tempat untuk kursi roda. Dan setiap kalau mau turun atau naik itu pas di tempat perhentian misalkan ada yang pengguna kursi roda ini akan naik, itu drivernya turun untuk buka pintu, pasangin itu semacam tempat untuk lewat. Terus nanti untuk dorong jadi setelah penumpang yang menggunakan kursi roda itu turun, kemudian drivernya itu mengembalikan lagi jalur sementara atau jalur yang digunakan untuk melintas ditekuk, kemudian pintu tutup, drivernya kembali menyetir. Dan di gedung-gedung di universitas pun memang disediakan. Oh ya, itu kan kayak semacam harus itu memang ada, ya. harus Tapi ada. maksud saya begini, di kendaraan umum driver itu fungsinya juga sebagai membantu. Jadi kalau Mama tadi sempat membicarakan bahwa terbuka segala kemungkinan dari segala kalangan latar belakang untuk mengumumkan pendapat, yaitu merupakan untuk membuka kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara dalam bentuk atau koridor ilmiah ya. Dan saya jadi ingat kalau tadi Mama mengatakan sempat ada pengalaman menteri di sana datang dan kita bisa berdiskusi, bahkan untuk saya melihat bahwa itu bisa digunakan sebagai untuk mempertanyakan kebijakan, apalagi misalkan
bidang Asia Studies, Asian Asian Studies itu jadi mempertanyakan kebijakan terhadap negara-negara. Kalau di Australia kan negara tetangganya ya, kalau nggak dari negara Asia dan negara di Pasifik gitu kan. Apa namanya? Maksudnya bukan Pasifik, Oceania yang ke arah Selandia Baru dan yang lain-lainnya. Nah, berarti kalau punya kesempatan untuk mempertanyakan kebijakan, berarti harusnya dengan dibukanya kesempatan ataupun jalur-jalur untuk menanyakan kebijakan, seharusnya kan berarti demo-demo yang di jalan sebetulnya lebih bisa tersalurkan. Ini kita bicara untuk bahwa kita bicara ini bahwa perguruan tinggi itu bisa menjadi kanal untuk mengemukakan pendapat dalam di kelas ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan event-event lainnya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu ya. Oh, terus apa lagi kira-kira yang di Australia yang selama 6 bulan pendidikan, secara iklimnya, secara sampai ke arah ini juga nggak ikut dalam kegiatan mereka, melihat mereka menulis dalam bentuk penulisan lah. Artinya kan tadi kan diskusi, penulisan, penelitian atau kegiatan. Pernah memang diberi kesempatan untuk mengemukakan tentang budaya. Budaya kita gitu, saling dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk penulisan? Ya, enggak, dalam bentuk tulisan. Enggak, maksud saya begini, pernah waktu di sana sempat mengikuti tentang bagaimana kegiatan mereka menulis, karena pendidikan di sana kan ataupun pendidikan kita kan juga terkait juga bagaimana kegiatan kita itu memformulasikan pemikiran, pendapat itu dalam bentuk tulisan yang nanti kemudian diregister dalam bentuk ke jurnal dan sebagainya gitu kan. Dan waktu itu mungkin internet masih baru ya, tahun 90-an itu belum. Jadi fungsi perpustakaan itu masih sangat besar. Ya, seingat saya sering ke perpustakaan ya. Oh, perpustakaan itu buka sampai jam 12 malam. Ya, tidak maksudnya, ada perpustakaan yang tutup. Maksudnya seingat saya waktu dulu Mama pernah cerita itu terus kayak semacam kegiatannya lebih banyak di perpustakaan. Perpustakaan dalam fotokopi bagian-bagian tertentu, meskipun tidak boleh fotokopi seluruh buku, tapi masih diberi kesempatan. Selain pustakanya itu memang lengkap, kalau di luar negeri itu kan pustakanya itu lengkap. Bahkan apa yang terjadi atau analisa kebijakan, tadi kan Asia Studies, kebijakan politik yang terjadi di Indonesia pun secara terdokumentasi itu lengkap, secara referensi literatur itu lengkap di luar negeri gitu kan. Dan singkat saya dan misalnya mereka perpustakaan di Brisbane, persis bukunya tuh lagi dipinjam di Singapura, bukunya masih pinjam. Jadi waktu kita pesan, terus mereka bilang, oh ya nanti minta dari Singapura. Nanti 2 hari kemudian lagi bukunya sudah ada, terus diberitahu bukunya sudah ada. Nggak tahu caranya bagaimana cepat. Jadi bisa buka. Jadi semacam kayak jaringan, misalkan butuh buku ini, buku ini tidak ada, terus dia melihat jaringan yang terdekat yang mungkin dia bisa, entah itu barter ataupun apa bentuk pinjaman atau apa, itu bisa terjadi. Bisa ya? Bisa terjadi. Oh, menarik itu. Langsung pesan sudah. Nah, begitupun pengembalian buku, artinya kalau persis sudah perpustakaan sudah tutup, tetap ada loket yang bisa kita masukkan begitu. Jadi nggak nunggu buka office, buka nggak usah. Otomatis masuk ke dalam tuh sudah ke print bahwa buku sudah kembali. Menarik tuh. Menarik karena gini, kadang kan kita itu semuanya tuh secara administrasi. Maksud saya gini, misalkan gini, saya pengen meminjam buku ini, tapi karena buku ini belum dikembalikan dan perpustakaan baru besok bisa buka, berarti pengembalikan orang yang meminjam itu baru kembalikannya besok. Ini enggak. Kalau ceritanya yang mama saya cerita, orang itu bisa mengembalikan kapan saja. Kapan saja. Wow. Jadi langsung masuk sudah, berarti sudah mungkin orang lain mau pinjam,
Ini bisa jadi sistem yang mungkin bagi orang mungkin sepele, bukan sepele ya, tidak pernah diperhatikan. Ya. Itu kan? Nah, Ya, ya tidak pernah. kalau sekarang mungkin internet orang udah butuh ya. Ya, tapi Tapi sebetulnya waktu itu, ini kita bicara perpustakaan bagaimanapun meskipun internet ada, perpustakaan itu masih memegang fungsi strategis gitu kan. Nah, fungsi strategis itu apa? Tadi saya lihat ada dua. Yang pertama, sirkulasi buku itu, kalaupun buku itu mau keluar masuk atau artinya sudah keluar sudah dibaca mau masuk, itu tidak harus menunggu jam buka secara manual. Mau kembaliin kapan aja bisa. bisa. Terus yang kedua, kalau kita membutuhkan suatu buku, tapi bukunya nggak ada, bisa dicari di jaringan yang mungkin terdekat dan lintas negara, lintas negara dan hitungannya 2 harian, 2 hari sudah ada. Jadi maksudnya begini, kalau kita ingin mempelajari kan dalam dunia akademik kan mempelajari sesuatu yang baru, kita perlu landasan pustaka atau literatur. Dan kalau literaturnya itu tidak ada, namun kalau itu bisa dimungkinkan dengan meminjam ataupun barter ataupun kerjasama yang lain, itu memungkinkan satu buku itu tuh bisa dinikmati beberapa kalangan dan yang saya cukup takjub itu kalangan itu lintas negara. Jadi yang kita harus belajar sekarang bahwa dalam kita belajar, karena sekarang udah zaman internet apalagi, zaman itu kan zaman dulu, zaman internet itu zaman sekarang pun kita juga harus membuka diri bahwa di belahan dunia lain itu juga melakukan belajar yang sama. Yang perlu kita lakukan itu kolaborasi. Kolaborasi itu artinya gini, kalau pas kita punya, misalkan kita punya buku literatur tentang sejarah Indonesia kuno atau sejarah berkaitan apa yang mungkin dibutuhkan di negara lain, kita bisa bantu mereka. Dan kalau kita membutuhkan suatu referensi yang mungkin di tempat kita tidak ada, kita mungkin bisa mendapat bantuan sirkulasi buku. Itu menarik loh. Terus kira-kira apa lagi? Ya, dan kehidupan kampus. Dan waktu itu juga belum terlalu banyak seperti sekarang fotokopian segala macam itu kan agak banyak kan. Waktu tahun 90 itu kan belum. Tetapi itu tersedia di perpustakaan dan kita tidak model kayak kita harus minta orang foto. Enggak, semau kita persis ada yang menarik, kita langsung ke fotokopi, kita fotokopi enggak usah bayar. Oh, jadi nggak bayar? Enggak bayar. Betul. Cuma di situ restricted more than 10 pages misalnya. Menarik. Tapi besok datang 10 pages berikut. Besok lagi 10 pages berikut. Enggak, menariknya itu begini. Menarik itu begini. Untuk menunjang kegiatan belajar kita, semua itu fasilitas itu ada dan gratis. Dan mandiri. Mau fotokopi langsung mandiri. Tetapi yang di batasannya 10 halaman atau berapa halaman itu maksudnya supaya jangan semua buku itu di fotokopi. Kalau buku di fotokopi itu kan akhirnya copyrightnya kan bukan kita kan bicara bukan ke pendidikan, tapi kita bicara ngambil karya satu buku tapi tanpa membayar suatu royalti. Tapi kalau kita misalkan ngambil misalkan yang penting-penting untuk penunjang itu masih dimungkinkan. Dan itu gratis. Oh, itu menarik. Maju ke fotokopian ada beberapa. Itu tahun 94. Tahun 90. Hah? 94 tuh, sudah sini. Tuh bayangin ya, tahun 90. Tahun 90. Sekarang itu ATM aja baru buka kan. Ya, tahun 90 ya. Itu di perpustakaan di Brisbane di Griffith University. Nah, pertanyaannya untuk perpustakaan di Indonesia, apakah tahun sekarang itu ada mesin fotokopi yang disediakan gratis di perpustakaan untuk menunjang kalau kita perlu dokumentasi 2 halaman atau 3 halaman, tapi dengan catatan ya jangan difotokopi satu buku. Itu apakah itu sudah ada? Karena di tahun 90-an di Griffith University di Brisbane itu sudah ada. Dan itu mungkin menjadi satu hal yang saya tadi kembali saya katakan yang tidak dipikirkan tapi ternyata itu menunjang kehidupan ilmiah. Belajar mengajar di sana. Makanya dan memang kartu
di Indonesia tuh kan kartu mahasiswa sendiri, Itu pasti kartu satu. perpustakaan Jadi sendiri. satu. Di sana satu. Ya, Jadi itu sistem untuk masuk segala macam sudah. satu. Segala macam fasilitas kampus tunjuk Dan kartu itu. dan mungkin sekarang universitas di luar negeri itu 24 jam mungkin ada ya. Tapi Masih. kalau yang mama bilang itu tahun 90 itu sampai jam 12. Sampai jam 12. Soalnya semoga saya kurang tahu sekarang di Indonesia sampai jam berapa ya. Tapi yang saya tahu kalau di luar negeri itu sampai mereka gunakan perpustakaan itu tempat belajar. Karena saking tenangnya. Artinya sehingga saking tenangnya sehingga akhirnya datang. Pas tenang itu maksudnya apa? Supaya fokus sehingga mereka datang ke perpustakaan itu untuk belajar sehingga perpustakaan di luar negeri itu buka sampai malam. Makanya saya kurang tahu apakah ada batasannya, apakah ada yang 24 jam. Tapi sampai malam di tempat mama sampai jam 12, jam 00 atau jam 24. Itu sangat menunjang karena apa? Karena kegiatan belajar mengajar itu kan kadang-kadang dengan dibuka jam operasional bisa cuma sampai jam kantor, tapi jam untuk berada di perpustakaan bisa terus. Itu kan membuat produktivitas kita juga antara kita mencari bahan juga bisa gampang gitu, nggak harus nunggu besok dan bisa fotokopi langsung bawa pulang. Itu menarik ya. Oke. Terus kira-kira ada lagi yang lain? Ya itu aja kira-kira mungkin yang menarik yang berbeda dengan. Oke. Kalau setelah di Australia saya juga dengar mama sempat mendapat pengalaman untuk tentang untuk metode mengajar di Singapura selama 1 bulan. Mengajar English for itu fakultas ilmu pasti. Jadi mengajar for science and technology. Oh, jadi metode pengajaran aplikatif untuk bidang science dan teknologi.